是要什么呀？抱徐老祖的大腿才是正确。你又想偷什么东西？别藏了，难听死了！没人受影响，你们都能。还想伤本仙？区区下界的凡修。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu ya guys, waktunya kita melanjutkan Dewa Suyang ditambah dengan Lord Lingfeng. Tapi seperti biasa, kita bakal melanjutkan Dewa Suyang terlebih dahulu. Dimana di part 62 kali ini Lian Chishuanian, kita semua bakal melihat Suyang itu bakal bertemu dengan salah satu dewa alam atas yang jatuh ke bawah. Nah, kalau udah gini mah udah pasti bakal bertarung ya kan? Apakah bisa melukai Lord Suyang nanti, ha? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya kita review sedikit dulu buat part kemarin-kemarin di mana kita semua sudah melihat Suyang beserta lainnya masuk ke ujian ketakutan. Jadi semua orang harus menghadapi ketakutan atau kelemahannya masing-masing. Seperti si Ting Feng dan Yaya sang kelelawar kecil. Mereka takut akan hantu, maka dipertemukan dengan hantu. Sementara Qing Shu takut akan laba-laba dan Hui Xin, kelemahannya adalah seorang wanita. Tapi karena dia sudah tercerahkan oleh si Suyang sebelumnya, maka wanita penggoda sekalipun tidak berefek di hadapannya guys. Yang paling lucu itu punya si Suyang tuh. Kelemahannya adalah harta, uang, dan perhiasan. Mudah banget, nggak menakutkan, malah membuat orang seneng ya kan? Sementara di luar, Liu Tongmei memasukkan ketiga musuh yang jatuh dari alam atas ke dalam tempatnya Suyang. Nah, nanti bakal ketemu nih. Tapi Miming kaget di akhir karena si Tongmei memanggil Luo Chun sebagai gurunya guys. Miming jadi penasaran dengan identitas aslinya Luo Chun nih. So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 倒是越发长进了。 Singkat cerita, Ting Feng dan Yaya akhirnya tersadar dari pingsan. Kemarin mereka pingsan gara-gara ngeliat hantu yang bejibun guys. Tapi Hui Xin di sana sambil memegang kepala dan tubuh si hantu. Ternyata dari tadi itu hantu sudah berada di samping mereka. Membuat keduanya kembali terkejut ketakutan dan menabrak tembok. Mereka bahkan menyuruh Hui Xin membawa kabur jauh-jauh. Bagi Hui Xin, ini cumalah roh biasa yang tidak perlu ditakuti. Benar juga guys. Kalau hantu roh biasa yang nggak ganggu kan kenapa harus kita takuti ya kan? Ngomong mah gampang min. Tapi pas ketemu, malah ketar-ketir pula. Pada akhirnya si hantu dilempar sama Hui Xin. Tidak lama dari itu, muncullah Hong Yan bersama Qing Shu. Langsung dah di hadapan mereka, Ting Feng sok-sokan berani tuh. Katanya sih nggak ada yang dia takutin ya. Tapi ketika melihat kondisi Qing Shu yang seakan-akan sangat lemas, efeknya itu setelah melihat laba-laba raksasa, dia itu kesulitan berdiri guys. Buat kalian bertanya lantas kemanakah si laba raksasa, ya pasti sudah dikalahkan sama Hong Yan saat si Qing Shu pingsan kemarin. Namun sekian lama, mereka tidak melihat Lian Sui dan Suyang sama sekali. Pasti keduanya juga ikut terjebak tuh. Ting Feng langsung merasa bersalah. Menyalahkan dirinya sudah membuat gurunya kesulitan. Dia bakal berusaha keras mencari sang guru. Tapi tembok di sana itu keras bukan main. Diserang sekuat tenaga menggunakan harta tombak pun tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Hui Xin menyerang sekuat tenaga pun itu nggak berpengaruh guys. Wow. Lebih keras daripada besi berumur 10.000 tahun nih. Mereka jadi takut. Gurunya Suyang yang terjebak dan kesulitan. Pasti berada di dalam kondisi yang krisis. Tapi kan Suyang sangat kuat.
harusnya nggak ada apa-apanya di hadapan dia ya kan? Mereka nggak tahu aja guys, kalau Lord Suyang kita itu lagi asik mungut-mungutin harta tuh. Hai. Dan benar aja, di sisinya Suyang dan Lian Sui, mereka sudah menyimpan semua harta yang ada di sana. Maka waktunya buat mereka keluar nih. Bagi Suyang, mudah sekali untuk keluar dari labirin ini. Hanya saja cara yang digunakan akan menyia-nyiakan usaha gurunya guys. Kalian tebak, gimanakah cara yang dimaksud? Benar sekali. Kalau sama Suyang kita, cuma butuh satu kata guys, yaitu hancur. Suyang pun mengeluarkan kekuatannya, ingin menghancurkan seluruh labirin ini. Makanya tadi dia bilang bakal menyia-nyiakan usaha gurunya. Ya jelas guys, sulit sekali membuat labirin ini, tapi dihancurkan cuma butuh waktu singkat sama si Suyang. Dan bener aja tuh, seluruh tempat diledakkan sama si Suyang langsung jadi abu guys. 你该不会是要…… Ting Feng begitu bahagia ketika bertemu gurunya. Tong Mei di luarnya sedang asik bersantai dengan gurunya Lo Chun. Dia sedih bukan main ketika melihat salah satu formasinya itu hancur. Padahal Tong Mei ikut bekerja keras dalam membantu pembuatan labirin bawah tanah ini. Tapi nampaknya Tong Mei sudah tidak mau berhubungan dengan Lo Chun. Dia mengatakan, "Aku sudah lama tidak menjadi muridmu." Dia tahu kalau Lo Chun muncul ketika Suyang itu datang saja. Padahal selama ini, Lo Chun tidak pernah muncul hanya demi menyembuhkan diri. Lo Chun beralasan, kedatangannya ke sini hanya demi mengenang masa lalu. Yang ternyata guys, sebelum masuk ke Sekte Tianlan, Tong Mei adalah muridnya Lo Chun. Lo Chun merasa dia sudah berbeda setelah memasuki Sekte Tianlan. Memang pilihan terbaik sekarang adalah berada di sisinya Suyang. Karena cuma Suyang seorang lah yang bisa membawanya kembali guys. Nah mungkin maksudnya itu bisa membawa kembali Lo Chun ke alam atas. Harusnya sih kayak gitu ya guys. By the way ini Lo Chun kuat banget nih. Lebih kuat daripada Tong Mei. 抱徐老祖的大腿才是正确。你又想偷什么东西？老祖一来，你便来了。 Sementara Suyang dan yang lainnya diteleportasikan ke tempat lain. Dan di sana sudah ada si Liu Jie, salah satu dewa dari alam atas yang jatuh ke dunia bawah guys. Kalau kayak lupa, kemarin dilempar sama Liu Tong Mei ke dalam. Wah ini mah pasti bakal bertarung nih. Di sana juga sudah disiapkan banyak sekali makanan yang begitu lezat. Ting Feng sudah tidak mampu bertahan. Langsung main ambil daging aja guys, mau dia makan. Liu Jie memastikan kalau di sini tidak perlu yang namanya bertarung ataupun ribut-ribut. Cukup bersantai, menikmati makanan-makanan enak dan mendengar musiknya. Liu Jie pun mulai memainkan alat musik guys. Ting Feng beserta yang lainnya sedang asik makan. Dia tidak sadar kalau suara lagunya Liu Jie itu mengandung yang namanya kekuatan spiritual. Jadi suara musiknya seakan-akan kayak racun gitu guys. Secara perlahan masuk ke dalam tubuh musuhnya, menyerang dari dalam diri mereka. Pelan-pelan tapi pasti, itu bakal membuat mereka meninggoy dari dalam tubuh. Liu Jie sudah percaya diri bisa menghancurkan para petinggi dari Sekte Tianlan. Apalagi ada leluhurnya nih. Dia gagal menghancurkan Sekte Tianlan yang alam atas, jadi dia mencoba menghancurkan yang alam bawah. Tapi ternyata Suyang yang lainnya sudah sadar akan serangan suara dari Lo Chun. Suyang sampai mengatakan, ini tidak seru sama sekali ya. Mereka terus sibuk makan dan meledek-ledek Liu Jie tanpa memperdulikannya sama sekali. Tapi aneh guys, harusnya setelah mereka terkena serangannya Liu Jie, harusnya Suyang dan lainnya itu nggak bisa bergerak. Bahkan ngomong sekalipun harusnya tuh nggak bisa. Tapi ini mereka sehat-sehat walafiat, masih bisa bercanda-canda.
Luo Jie mencoba menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih tinggi. Malah dikatai Ting Feng sangat berisik. Jangan ganggu kami yang lagi makan. 别藏了，南亭死了。没人受影响，你们都能动。不对，哪里出错了？ Saking sakit hatinya si Liu Jie dikatain, dia sampai terkena luka dalam guys. Dia tidak terima kekuatan serangan melodi tingkat 2-nya itu bisa dipatahkan begitu mudah. Pada akhirnya Suyang turun tangan. Semua kolam di sana itu dia ledakkan. Sebelum diledakkan dia mengatakan, apakah yang di dalam kolam masih tidak mau keluar? Langsung Liu Jie pun dia tangkap dan salah satu dewa alam atas yang bersembunyi di dalam kolam pun muncul. Ting Feng yang menyaksikan itu, kita tahu dia gila akan pertarungan ya kan? Tanpa basa-basi langsung menerjang, ingin bertarung melawannya. Konya sebagai pacarnya langsung mencoba menemaninya bertarung guys. Tapi tidak ada satupun serangan yang bisa mengenainya. Praktisi alam bawah ingin melawanku, sehingga 2 melawan 1 pun dilanjutkan. Sementara Suyang ingin tahu soal gurunya dari Liu Jie langsung. Dia juga sudah menebak kalau Liu Tongmei tadi sengaja membiarkan mereka berdua masuk supaya Suyang bisa interogasi mencari tahu fakta soal gurunya langsung. Benar juga ya guys. Kemarin kan Tongmei pas masukin mereka itu ada mengatakan sengaja membiarkan ketiga alam atas ini masuk supaya bisa bertemu langsung dengan Suyang dan berbicara dengannya. Ini baru 2 ya guys, masih ada 1 lagi nih. Lantas gimana ke pertarungan mereka? Langsung saja kita masuk ke part 63 Lian Shishuanian untuk spoilernya. Episode 65 100,000 Years of Refining Qi. Oke guys, jadi nanti pertarungan Ting Feng bersama Kong yang melawan si dewa yang jatuh itu pertarungan super sengit. Walaupun mereka terus diremehkan. Tidak lama dari itu muncul juga sosok proyeksi gurunya Suyang. Membuat si Suyang langsung mengatakan guys, ternyata kau masih ingat akan hal itu ya guru. Selain itu mereka juga bakal bertarung melawan sosok naga raksasa guntur yang super kuat. Mantap. Liu Jie juga ditekan oleh Suyang sampai mengaku guys, dan mudah sekali. Pada akhirnya dirinya bakal dibantai habis. So kita tunggu lagi di part 63 ya guys, di Shishuanian. Yes, di hari biasa Sabtu dan Selasa. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.